Bagaimana mungkin negeri tanpa sungai besar, tanpa samudera luas, tanpa sumber daya melimpah, bisa menjadi jantung spiritual separuh dunia? Ini adalah kisah Israel dan Palestina, dua bangsa, dua negeri yang terikat oleh iman, terluka oleh sejarah, namun masih penuh kehidupan. Tempat di mana masa lalu bernafas di setiap batu, tempat doa bergema lintas generasi, dan di mana harapan menolak untuk mati. Generasi-generasi orang-orang yang penuh iman dilahirkan, tempat Sulaiman alaihissalam putra Nabi Daud alaihissalam lahir, tempat Nabi Yakub lahir dan merupakan putra dari Nabi Iska, tempat manusia paling tampan dilahirkan, Nabi Yusuf alaihissalam, tempat lahir Nabi Iska putra Nabi Ibrahim, dan tempat Nabi Isa yang penuh kasih dilahirkan. Keberadaan kota-kota kuno ini menjadikan Palestina sebagai tempat yang syarat makna spiritual dan simbolik. Setiap sudut kotanya seperti membawa cerita panjang tentang nabi-nabi hingga pertarungan kekuasaan yang membentuk dunia seperti sekarang. Dari reruntuhan arkeologis sampai tempat ibadah suci, setiap kota menyimpan kekayaan yang tak ternilai. Sekitar 2500 tahun sebelum Masehi, Palestina merupakan nama untuk wilayah barat daya negeri Sam, yaitu wilayah yang terletak di bagian barat Asia dan bagian pantai timur Laut Tengah. Nama klasik wilayah Palestina adalah Kanaan, karena dalam sejarah tercatat bangsa yang pertama kali bermukim di Palestina adalah bangsa Kanaan yang datang dari Jazirah Arab. Palestina dan Israel di zaman modern, wilayah ini dikuasai oleh Kesultanan Utsmaniyah, kemudian menjadi kolonial Imperium Britania Raya, dan sejak tahun 1948 telah terbagi menjadi Israel dan Palestina, yang terdiri atas tepi barat dan jalur Gaza. Yerusalem, kota yang telah dihancurkan 2 kali, dikepung 23 kali, diserang 52 kali, dan diperebutkan 44 kali. Namun setelah ribuan tahun, tempat ini tetap menjadi jantung spiritual bagi lebih dari 3 miliar orang di seluruh dunia. Yerusalem bangkit bukan sebagai kota, tetapi sebagai misteri yang menunggu untuk diungkap. Nama kota ini dibagikan wilayahnya menjadi 2. Sebagian ibu kota negara yaitu Yerusalem Barat di Israel dan Yerusalem Timur di Palestina. Kota ini sudah dihuni sejak zaman kuno dan tercatat dalam berbagai kitab suci. Setiap lorong di kota tua Yerusalem menyimpan aroma masa lalu yang kuat, mulai dari batu-batu jalan yang telah diinjak ribuan tahun, hingga dinding-dinding yang menyaksikan peristiwa besar keagamaan. Cukup kecil untuk dilalui dengan berjalan kaki dalam beberapa jam, namun luas karena mengandung banyak kisah yang tak terungkap yang terukir di setiap batu. Ini bukan sekedar lokasi pada peta, disinilah bumi dan langit saling bersentuhan, tempat alunan Al-Quran mengisi suara malam dan bergantian dengan lonceng gereja di pagi hari, dan tempat 3 agama besar dunia, Yudaisme, Kristen, dan Islam, menelusuri jejak suci mereka kembali ke tanah ini. Dan entah bagaimana, melalui konflik selama berabad-abad, tembok dirobohkan dan dibangun kembali. Yerusalem masih berdiri bukan hanya dengan bangunan yang kokoh, tetapi dengan semangat yang tak tergoyahkan. Ia bertahan dalam cahaya keimanan yang tenang. Baitul Maqdis atau Al-Quds memiliki akar sejarah yang dalam,
Bagi umat Islam, Yahudi, dan Kristen, tempat ini memegang peran penting. Dalam Islam, Baitul Maqdis dianggap sebagai tempat suci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Bangunan-bangunan di Baitul Maqdis mencakup Masjid Al-Aqsa, kubah batu, dan dinding ratapan. Masjid Al-Aqsa adalah masjid ketiga yang dibangun setelah Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Kubah batu di tengah Al-Aqsa memiliki nilai historis dan religius yang tinggi. Kota tua Yerusalem saat ini terbagi menjadi 4 bagian berbeda, namun mereka saling terkait seperti pembuluh darah yang mengalir melalui satu hati suci. Bagi orang Yahudi, Yerusalem adalah tempat Raja Sulaiman membangun kuil pertama yang diyakini sebagai kediaman Tuhan di bumi di antara umat manusia. Kuil itu dihancurkan oleh bangsa Babilonia sekitar tahun 586 sebelum Masehi, dan yang tersisa saat ini hanyalah sebagian tembok barat. Namun tembok yang dikenal sebagai tembok ratapan telah menjadi simbol abadi ketahanan dan iman Yahudi. Tempat di mana doa dibisikkan, air mata ditumpahkan, dan harapan diselipkan di antara batu-batu bagai surat untuk surga. Bagi umat Kristiani, Yerusalem merupakan tempat ziarah yang senantiasa diramaikan dengan jejak langkah umat beriman. Disinilah Yesus menghabiskan saat-saat terakhirnya di bumi, di mana ia memikul salibnya ke Golgota, disalibkan, dan di mana makam kosong diyakini menandai kebangkitannya. Itulah sebabnya setiap sudut jalan, setiap kubah, dan setiap anak tangga yang sudah usang di Yerusalem bukan hanya sekedar jejak sejarah, tetapi tempat yang dipenuhi dengan iman dan kerinduan yang menarik jutaan orang dalam penghormatan dan refleksi yang hening. Semua peristiwa suci diperingati di Gereja Makam Kudus Yerusalem, dibanjiri ratusan ribu peziarah Kristiani dari berbagai dunia. Gereja Makam Kudus dikenal juga sebagai situs Golgota dan diyakini sebagai tempat terakhir jalur jalan salib. Posisinya tidaklah jauh dari tembok ratapan dan Masjid Al-Aqsa, yakni di atas Bukit Golgota. Kawasan muslim yang tersebar dari keempatnya memancarkan kehidupan yang semarak dengan bazar yang ramai, masjid-masjid kuno, dan suara azan yang bergema dari menara yang tinggi. Bagi umat Islam, Yerusalem adalah titik awal salah satu perjalanan paling ajaib dalam Al-Quran. Isra dan Mi'raj adalah dua bagian perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam waktu satu malam. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa sangat penting bagi umat Islam, karena pada peristiwa inilah Nabi Muhammad mendapat perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. Isra, perjalanan dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Yerusalem. Dari sebuah batu suci di Gunung Bait Suci inilah Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat ke surga untuk bertemu dengan Tuhan. Untuk menghormati momen ini, umat Islam membangun kubah batu, kubah emasnya yang cemerlang, terlihat dari hampir setiap sudut kota tua, berdiri seperti mercusuar iman abadi. Tidak jauh dari jantung kota tua terletak Bukit Zaitun, situs suci yang diagungkan oleh ketiga agama monoteistik utama. Bagi orang Yahudi, ini adalah tempat peristirahatan terakhir bagi lebih dari 150.000 orang yang semuanya dimakamkan menghadap Yerusalem. Bagi umat Kristiani, gunung ini terkait erat dengan Taman Getsemani, tempat Yesus berdoa sebelum penangkapannya, dan dengan kapel kenaikan yang memperingati momen ketika ia meninggalkan dunia ini. Terletak di sebelah selatan Yerusalem, Bethlehem
adalah kota kecil yang memiliki arti penting baik secara keagamaan maupun politik. Tempat lahir Nabi Daud dan Raja dari Bani Israel. Namun yang lebih penting, Bethlehem diyakini sebagai tempat kelahiran Yesus. Sebuah peristiwa yang selamanya mengubah jalannya sejarah manusia. Karena alasan ini, kota ini dihormati sebagai tempat lahirnya agama Kristen. Di jantung kota Bethlehem masa kini berdiri gereja kelahiran, dibangun pada abad keempat atas perintah Kaisar Konstantinus. Bangunan ini telah menjadi saksi sejarah yang kuat. Di bawah altar utama terdapat bintang perak berujung 14 yang menandai tempat di mana menurut tradisi Yesus dilahirkan. Setiap tahun ratusan ribu peziarah setia dari seluruh dunia berkumpul di sini untuk berdoa, bernyanyi, dan memperingati malam Natal pertama. Namun Bethlehem bukan hanya tempat yang menyimpan cahaya suci. Ini merupakan kota yang berjuang dengan kenyataan. Saat terpengaruh oleh konflik Israel dan Palestina yang sedang berlangsung, Bethlehem dipisahkan oleh tembok pemisah beton menjulang tinggi, lebih dari 8 meter yang membelah kota, memisahkan penduduk daratan dan harapan. Dan kemudian di tengah lempengan beton abu-abu yang dingin, suara lain muncul, suara perlawanan melalui seni. Telah mengubah tembok Bethlehem menjadi kanvas raksasa, tempat ia mengekspresikan pesan politik, perdamaian, dan kemanusiaan. Karya-karya ini lebih dari sekedar seni. Mereka adalah pengingat bahwa bahkan di masa perang, orang masih dapat memimpikan kebebasan dan menggunakan keindahan untuk menghadapi kebrutalan. Kota Hebron dikenal sebagai tempat peristirahatan terakhir Nabi Ibrahim, tokoh sentral dalam ketiga agama Samawi. Makam Ibrahim yang berada di Gua Patriark menjadi tempat suci dan selalu ramai dikunjungi peziarah. Kota ini punya arti khusus bagi umat Yahudi dan Muslim karena diyakini sebagai lokasi leluhur mereka dimakamkan. Menurut kitab Kejadian, Abraham membeli gua itu dan tanah di sekelilingnya untuk menguburkan istrinya Sarah. Orang Yahudi percaya bahwa Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, Yakub, dan Lea dimakamkan di gua ini. Selain itu, Hebron juga menjadi pusat budaya dan perdagangan sejak zaman kuno. Hebron terletak 30 km di selatan Yerusalem. Kota ini terkenal karena anggur, batu kapur, bengkel-bengkel keramik, dan pabrik gelas tiup. Secara historis, Hebron termasuk kota tertua yang masih dihuni secara berkelanjutan di dunia. Kota ini punya arsitektur khas era kekhalifahan Umayyah dan Mamluk yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Gaza mungkin lebih sering terdengar karena konflik berkepanjangan, tapi sejatinya kota ini punya sejarah panjang dan penting. Gaza telah dihuni sejak zaman Filistin dan menjadi bagian dari jalur perdagangan utama antara Mesir dan Levan. Kota ini juga disebut dalam Alkitab dan Al-Quran, serta pernah menjadi tempat singgah tokoh-tokoh seperti Samson dan Khalifah Umar bin Khattab. Secara budaya, Gaza memiliki percampuran yang unik antara warisan Islam, Kristen, dan Yunani Romawi. Situs-situs seperti Masjid Agung Omari dan reruntuhan gereja Bizantium menjadi bukti bahwa kota ini punya nilai sejarah yang tinggi. Meski dilanda banyak penderitaan, Gaza tetap bertahan sebagai simbol kekuatan dan identitas Palestina. Warga kotanya masih menjaga semangat hidup dan warisan leluhur yang telah berjalan ribuan tahun. Gaza saat ini adalah tanah duka dan ketahanan, dengan bangunan-bangunan yang hancur dan semangat yang tak tergoyahkan.
Selama beberapa dekade, Gaza telah menanggung perang, blokade, dan kemerosotan ekonomi yang lambat. Jalan-jalannya menanggung luka-luka, dan anak-anaknya tumbuh besar di tengah suara drone. Kota ini sering disebut penjara terbuka terbesar di dunia, tetapi di balik tembok-temboknya, hiduplah orang-orang yang menolak menyerahkan kemanusiaan mereka. Kesakitan kota ini bukan hanya fisik, tetapi juga moral, politis, dan sangat manusiawi. Perjuangan Gaza untuk kemerdekaan dan perdamaian bukanlah pencarian dominasi, melainkan pencarian martabat, hak untuk hidup, bergerak bebas, dan bermimpi tanpa takut. Terima kasih sudah menonton.